Apanya otaknya komentar? Masuk di Haikal. Masuk di. Sini. Masuk. Iya. Masuk C. Masuk C. Ada ditulis di hotel tadi mana? Masuk C, Mas. Di mana hotel tadi? Jadian saya lagi. Hotelnya? Yang nasional nanti belum dibilang kan? Ibu kan jadian. Makanya saya tahu mereka kasih kebak belum ditulis di surat undangan. Oke. Siap? Siap. Masuk nih Haikal. Ya. Dunia oposisi adalah dunia yang menghancurkan petani. Dunia memprioritaskan profit dibandingkan ketahanan pangan. Di sisi pemerintah, kami bangga mendukung sistem yang meliberasi petani, yang meningkatkan kesejahteraannya, yang melepas orang miskin dari belenggu eksploitasi dan yang memastikan ketersediaan pangan untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana. Oleh karena itu kami mendukung mosi bahwa Dewan ini akan menggantikan perusahaan pertanian dengan koperasi petani. Sebelum kami masuk argumen, beberapa klarifikasi. Yang pertama, kami akan melakukan redistribusi hasil bagi untung dari perusahaan pertanian ke petani yang sangat aktif terlibat bisnis dengan perusahaan-perusahaan pertanian ini. Kami akan mengkompensasi perusahaan ini jika transisi ini terjadi. Kedua, kebijakan ini meliputi semua perusahaan pertanian, pedagang gabah dan benih, penyedia input seperti penjual pupuk, baik pupuk alami ataupun pupuk agrokimia, mesin atau alat berat seperti traktor dan sebagainya. Ketiga, di sisi kami, petani yang menjual kargo benih atau biji-bijian menjadi pemegang saham mayoritas di bidang bisnis tersebut. Petani yang membeli traktor di perusahaan mesin berat seperti PT Agrindo akan menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut. Keempat, dua kriteria harus dipenuhi untuk memenuhi syarat sebagai koperasi petani. Yang pertama, kepemilikan mayoritas oleh petani. Kedua, kontrol demokratis akan dicapai melalui posisi petani sebagai pemegang saham. Mereka akan mengendalikan dewan manajemen melalui pemilihan umum atau pemaksulan dan melakukan pengecekan catatan perusahaan dan memberikan hak suara pada pengusulan dan ratifikasi konstitusi. Dua argumen utama di sisi kami. Yang pertama, bagaimana usaha kami akan meliberasi petani dan operasi finansial. Yang kedua, kami akan buktikan mengapa di sisi kami ketahanan pangan global akan baik tercapai. Argumen pertama, meliberasi petani dari operasi finansial. Kita harus pahami bahwa perusahaan pertanian telah mengoperasi petani secara ekonomi. Skema maksimalisasi profit dari perusahaan ini telah mengeksploitasi petani dalam berbagai manuver. Yang pertama, perusahaan input yang menyediakan benih atau pupuk menjualnya ke petani dengan harga yang sangat tinggi, menyebabkan kosnya sudah tinggi dari awal. Kedua, pedagang biji-bijian atau gabah atau perusahaan-perusahaan pangan menawarkan harga yang sangat rendah untuk hasil panen petani sehingga pendapatan petani sangat rendah. Ketiga, perusahaan mesin berat seperti PT Agrindo melakukan praktik eksploitatif seperti memaksa petani untuk membeli alat atau mesin berat dari mereka dan memaksa petani menandatangani perjanjian bahwa mereka hanya boleh memperbaiki dan melakukan perawatan melalui perusahaan mereka. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat membahayakan dan perusahaan ini dengan mudah memeras petani. Tiga mekanisme utama ini menghancurkan secara ekonomi kelompok petani. Di sisi oposisi, kelompok petani menjadi budak dari sistem eksploitatif dari perusahaan ini. Apa konsekuensinya? Yang pertama, membuat petani terjerat dalam siklus utang piutang karena mereka harus bisa membayar biaya pemeliharaan mesin berat, membayar harga benih yang mahal, membayar uang pekerjaan dan sebagainya. Lebih parahnya, banyak yang terjerat dengan lintah darat dan denir. Kedua, jika mereka tidak bisa membayar utang-utang ini, mereka harus menjual tanah dan aset-aset mereka. Tidak jauh dari mereka harus menjadi miskin karena mereka harus menggunakan banyak sekali uang sehingga kelompok petani ini menjadi sangat-sangat desperate. Mengapa di sisi kami sangat penting untuk membuat petani berkembang level perekonomiannya? Ada tiga. Yang pertama, peran penting sektor pertanian dalam menanggulangi kemiskinan. Lebih dari 40% tenaga kerja secara global bekerja di bidang pertanian, di mana yang mendominasi perekonomian. Kedua, keterbatasan modal akibat modernisasi dan ekspansi. Investasi pada teknologi baru diperlukan untuk mengatasi krisis iklim dan memenuhi pertumbuhan permintaan pangan. Sehingga mekanisme remunerasi yang baik sangat penting untuk mencapai kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Ketiga, sisi oposisi biasanya mengatakan bahwa ada regulasi dan peraturan untuk mengatur kesejahteraan petani dan pangan seperti upah minimum dan sebagainya. Kami tekankan bahwa benefit di sisi kami lebih masif dan mengimplementasi regulasi dan peraturan tidak eksklusif di sisi mereka. Apalagi regulasi peraturan di sisi mereka belum efektif. Okay? Bagaimana sisi kami akan memberikan benefit yang lebih besar? Ada beberapa mekanisme. Yang pertama, memberikan mereka dividen atau bagi hasil yang lebih baik. Kelompok petani akan mendapatkan bagi hasil bulanan berdasarkan keuntungan koperasi. Keuntungan ini langsung ke petani.
Kedua, di status quo, rantai pasok yang panjang dan banyaknya stakeholders dalam rantai pasok ini mengambil banyak sekali potensi keuntungan yang seharusnya masuk ke kantor petani, tapi tidak terjadi. Dengan bergabung dalam koperasi, petani dapat menggabungkan hasil panen dan sumber daya mereka. Hal ini meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi dengan pembeli, distributor, dan pemasar. Koperasi dapat menjual produk pertanian dalam jumlah yang besar sehingga menghasilkan harga yang lebih baik. Ketiga, pengurangan biaya operasional. Dengan berbagai sumber daya dan layanan seperti alat pertanian, transportasi, penyimpanan bersama, kelompok petani dapat mengurangi biaya operasional mereka secara keseluruhan. Ini membuat produksi lebih efisien dan menguntungkan. Keempat, keuntungan koperasi bisa langsung digunakan oleh koperasi dan kelompok petani untuk pengembangan dan investasi-investasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Sharing pengetahuan dan teknologi. Koperasi bertujuan untuk memberikan efisiensi paling optimal ke kelompok petani. Oleh karena ini, mereka akan proliferasi praktik pertanian dan teknologi yang jauh lebih baik. Keenam, perlindungan dari volatilitas pasar. Ini sangat penting. Koperasi dapat membantu melindungi petani dari fluktuasi harga dan risiko pasar dengan membantu mereka mengelola risiko dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan mengamankan kontrak harga, berinvestasi dalam teknik manajemen risiko, atau menyediakan bantuan dalam situasi bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Yang terakhir, keuntungan ekonomi bersama. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan koperasi dapat dibagi antara anggota berdasarkan kontribusi mereka. Bukan hanya seberapa besar mereka memiliki lahan atau sumber daya. Ini menciptakan rasa keadilan dan rasa kolaborasi di antara petani. Kenapa benefit ini hanya mungkin diperoleh sisi kami? Ada beberapa alasan. Koperasi hanya bisa menerapkan praktik yang bermanfaat jika mereka dapat mencapai kelayakan finansial. Hal ini hanya bisa dilakukan jika tidak ada eksistensi perusahaan pertanian. Mengapa demikian? Penjelasan ini juga sekaligus menjelaskan kenapa perusahaan dan koperasi petani tidak bisa koexist. Yang pertama, karena perusahaan pertanian melakukan kegiatan pertanian skala besar yang cukup efisien secara ekonomis seperti monokrap dan pabrik pertanian. Petani tidak hanya menolak praktik ini, namun mereka juga kalah dari aspek skala modal untuk mengimplementasi monokrap ataupun pabrik pertanian. Kedua, perusahaan pertanian bisa melakukan lobby pemerintah dan meminta untuk subsidi. Perusahaan ini melobi pemerintah dan menggunakan jejaring politis ini untuk menawarkan posisi dalam perusahaan yang dalam tanda kutip korupsi dan nepotisme. Ketiga, perusahaan bisa mendapatkan modal dari pasar modal, pemegang modal investasi, dan dari ekuitas swasta. Artinya kemampuan perusahaan untuk mensubsidi produksi dan produknya jauh lebih tinggi, sehingga tentu saja koperasi akan selalu kalah. Oleh karena itu, untuk semua alasan ini, kami merasa bahwa lebih baik untuk koperasi pertanian untuk eksis akan memberikan benefit yang sangat besar. Argumen kedua, ketahanan pangan. Krisis pangan global telah menyebabkan kelaparan global yang sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 3 miliar manusia menghadapi krisis ini. Problemnya adalah praktik perusahaan pertanian menyebabkan kondisi semakin parah. Mengapa? Yang pertama, adanya ketidakpastian harga pangan. Ini terjadi karena perusahaan ini monopoli manipulasi harga dan melakukan pembatasan pasokan pangan agar harga menjadi gila-gilaan. Di sisi kami kontrol lebih baik. Kedua, praktik yang lebih merusak lingkungan seperti monocrops, di mana semakin homogen produk pertanian, tanah pertanian menjadi semakin hilang unsur haranya dan keberagaman biologisnya yang sangat penting untuk kesuburan tanah. Di sisi kami, ini akan terjadi. Ketiga, mereka menahan inovasi. Perusahaan ketika mereka mau berinovasi, mereka melakukan pembatasan melalui paten sehingga mereka menghambat penulisan teknologi yang lebih sustainable. Walaupun mereka membuat inovasi, biasanya inovasi merusak. Seperti mereka menciptakan inovasi yang menyebar pestisida lebih efisien yang dapatnya merusak saluran air ataupun merusak tanah. Problemnya juga perusahaan juga sengaja membuat inovasinya lebih cepat rusak. Contohnya perusahaan mesin berat membuat umur mesin lebih pendek. Mereka tahu petani tidak punya pilihan sehingga memanipulasi inovasi sehingga di sisi mereka lebih parah. Karena kami peduli kesejahteraan petani, keberlangsungan pertanian, tolong vote untuk pemerintah. Oke, guys, lanjut. Selesai. Banyak lah. Ini tapi rasanya kalau kau dapat bawa BM tuh. Kalau memang nih. Brian sudah bawa 2 argumen, setiap argumen 4 layer. Spam, terus spam. Ada yang lewat-lewat. Kalau main ML begini terus kita aja tekan-tekan terus nih. Yang mana pulpen ku tadi? Yang ini? Oh, itu. Yang dulu. Apa dulu? Thank you. Udah aja masih belum ada hasilnya SDC. Saya juga belum tahu. Baru sama malas bertanya dengan manusia di sana. Debat akan saya mulai.
dalam hitungan 3, 2, dan 1. Kami rasa untuk memastikan ketahanan pangan, perusahaan-perusahaan pertanian itu sangat penting karena mereka memproduksi hasil tani yang jauh lebih besar dan jauh lebih masif di sebuah negara. Ini penting, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana koperasi ini pada akhirnya bisa mensubstitusi perusahaan pertanian untuk menjaga stok di pasar, sehingga pada akhirnya kalau kita memilih sisi mereka akan terjadi inflasi, dan ini akan sangat buruk karena akan ada kenaikan harga bahan pokok di pasar yang akan berimplikasi pada sulitnya masyarakat untuk mengakses bahan pokok yang sangat penting bagi masyarakat. Mari kita masuk ke respon. 1. Pada akhirnya pemilik koperasi itu hanya juragan-juragan saja, Dewan Juri yang terhormat, bukan petani-petani kecil seperti yang dikatakan oleh mereka. Sehingga ada resiliensi yang dimiliki oleh petani-petani yang misalnya membeli mobil dan lain-lain, membeli peralatan-peralatan pertanian yang mahal misalnya. Sehingga klaim mereka bahwa pada akhirnya petani-petani ini akan dirugikan itu tidak benar, karena mereka sudah punya modal sedari awal, dan Dewan Juri yang terhormat, modal itu pada akhirnya akan menghasilkan juga bagi mereka, dan ini akan tetap sustain Dewan Juri yang terhormat, karena mereka akan selalu mendapatkan keuntungan dari mesin-mesin yang mereka punya atau mesin-mesin yang juragan ini punya. Kedua, mereka tidak bisa bilang bahwa koperasi bisa sebaik itu untuk membuat resiliensi petani, karena mereka tidak pernah menjelaskan kenapa misalnya keuntungannya lebih besar atau koperasi ini memiliki keuntungan lebih besar. Prerequisite untuk menciptakan resiliensi pada petani adalah kamu punya tabungan dulu. Masalahnya adalah kamu tidak punya tabungan sebesar itu untuk memastikan bahwa petani itu akan baik-baik saja ketika terjadi resesi atau misalnya terjadi krisis-krisis lain, Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, mereka bilang kalau inovasi perusahaan pertanian itu akan merusak lingkungan, seperti misalnya mereka akan mencemarkan air atau membuat tanah menjadi jelek misalnya. Ini tidak benar, karena pada akhirnya perusahaan pertanian juga bergerak di ranah pertanian itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dan kerusakan alam itu akan sangat-sangat berimplikasi pada bagaimana mereka memproduksi, sehingga mereka tidak akan merusak alam, karena ini akan berimplikasi pada bagaimana keuntungan perusahaan itu akan berkurang, Dewan Juri yang terhormat, ketika alamnya itu rusak. Tapi sebelum masuk ke kasus saya, silakan. Oke, benefitnya lebih besar dari sisi kami karena kamu bisa menggabungkan hasil panen dan sumber daya dimiliki oleh kelompok petani ini. Ini artinya mereka meningkatkan daya tawar mereka dengan negosiasi dengan pembeli, distributor, dan pemasar. Respon. Dewan Juri, petani-petani yang diuntungkan di sisi Oji adalah petani-petani yang punya lahan, Dewan Juri yang terhormat, yang mereka bisa menjual hasil taninya ke koperasi-koperasi tersebut. Kami akan jelaskan kenapa perusahaan bahkan bisa mencapai petani-petani yang bahkan tidak punya lahan, Dewan Juri yang terhormat. Mari kita masuk kepada argumen saya. Satu framing penting, kami rasa koperasi itu ya tetap bisa hadir tanpa menggantikan perusahaan tani. Karena apa? Ada 3 alasan. 1, komoditasnya cenderung berbeda. Perusahaan-perusahaan yang besar biasanya bergerak di produksi kelapa sawit atau misalnya minyak kelapa sawit atau misalnya gula yang kita bisa lihat peredarannya di pasar-pasar. B, ini bukan substitusi karena petani-petani kecil biasanya hanya menanam jagung atau misalnya biasanya hanya menanam padi dan lain-lain. Dan suplai jagung dan beras yang dibutuhkan itu sangat masif di status quo yang terhormat, sehingga bahkan ketika ada perusahaan tani ini tidak akan menutup pasar para petani-petani yang misalnya memproduksi beras dan lain-lain. C, ini secara faktual ada di status quo di mana ada koperasi dan juga ada perusahaan dan tetap bisa berjalan. Beberapa karakterisasi penting. 1, bagaimana sih perusahaan pertanian ini? 1, mereka bergerak di bidang pertanian dengan produksi massal. Apa implikasinya? Implikasinya adalah ketika mereka misalnya bisa membuat produksi yang lebih banyak, harganya bisa lebih murah, Dewan Juri yang terhormat, karena kos produksinya itu bisa dipangkas. 2, produksinya sangat banyak dan sangat sistemik, Dewan Juri yang terhormat. Apa artinya? Ada resiliensi dan ada ketahanan bahwa ya setiap tahun mereka bisa produksi hasil pertanian yang menentu, Dewan Juri yang terhormat. Tidak seperti misalnya ketika kita bergantung kepada koperasi saja, di mana misalnya petani-petani bisa gagal dan lain-lain. Kenapa kestabilan produksinya akan ada di sisi kami? 1, lahannya besar. 2, pengetahuan teknologinya lebih banyak di perusahaan-perusahaan tani, Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka bisa memastikan bahwa hasil taninya akan tetap stabil dan ini akan menjaga suplai yang ada di pasar, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kestabilan produksi ada di sisi kami dan ini sangat penting untuk memastikan keberadaan ketahanan pangan
yang diinginkan oleh tim pemerintah. Konteksnya satu, ketahanan pangan sebuah negara adalah hal yang penting karena ini berimplikasi pada bagaimana mereka memastikan ketersediaan bahan pokok di sebuah negara. Kedua, modelnya perusahaan pertanian juga tetap memberdayakan petani untuk bekerja di lahan mereka. Contohnya kebun kelapa sawit, ada orang-orang atau petani-petani yang bekerja di sana, kebun tebu dan juga komoditas lain. Jadi tidak usah khawatir mereka untung sendirian karena tetap ada pemberdayaan masyarakat, bahkan masyarakat yang tidak punya lahan. Dewan Jurang terhormat. Kemudian argumen pertama, kenapa pergantian perusahaan pertanian membentuk resiko pada ketahanan pangan sebuah negara? Satu, saya sudah jelaskan produksi perusahaan tani itu sangat besar dan stabil. Komoditas seperti gula, minyak dan lain-lain yang beredar di pasaran dan sangat banyak itu adalah produksi dari hasil perusahaan pertanian. Jadi kita akan kehilangan produksi di pasar dengan jumlah yang sangat banyak. Kedua, apa impactnya? Satu, ini akan membuat ketimpangan suplai di pasar yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Ini bahaya karena ini akan membuat aksesibilitas bahan pokok kepada orang-orang miskin itu akan sangat sulit. Karena sekarang untuk membeli beras saja kamu harus merogoh kocek yang sangat dalam, sementara beras adalah hal yang sangat membeli minyak atau misalnya membeli gula dan lain-lain itu adalah hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluargamu misalnya. Kedua, ini sangat buruk juga karena pada akhirnya kamu misalnya memutus orang-orang ini, kamu akan memutus kerja orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tani yang banyak itu Dewan Jurang terhormat karena lahannya besar dan harus dikelola. Jadi Dewan Jurang terhormat, selain kamu membuat resiko kepada ketahanan pangan sebuah negara, kamu juga akan menghilangkan dan membuat pengangguran akan jauh lebih tinggi. Orang-orang yang mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi ini mungkin hanya bisa mengakses menjadi buruh tani dan lain-lain. Itu sekarang buruh tani dan lain-lain di sebuah perusahaan itu sekarang akan kehilangan pekerjaan mereka. Kedua, kenapa di sisi kami akan jadi lebih baik? Satu, kami sudah jelaskan bagaimana petani yang bahkan tidak punya lahan itu akan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tani ini. Berbeda dengan sisi oposisi di mana misalnya mereka sama saja sebenarnya, mereka akan bekerja di pemilik lahan, kemudian pemilik lahan menjualnya di koperasi, tapi akan jauh lebih untung di sisi kami karena petani tidak akan mengalami ketika misalnya ada kerugian di pertanian Dewan Jurang terhormat atau ada gagal panen dan lain-lain, itu akan ditanggung semua sama perusahaan, bukan sama petaninya. Kalau di sisi mereka, ketika mereka ada gagal panen, mereka akan menanggung semua itu dan misalnya harus membayar denda kepada pemilik lahan dan lain-lain. Kedua, ketahanan pangan akan jauh lebih baik di sisi kami karena kami bisa menjamin bahwa produksinya akan jauh lebih tinggi Dewan Jurang terhormat, dan ini juga tidak akan menutupi produksi-produksi yang dimiliki oleh pertanian-pertanian kecil karena saya sudah jelaskan bagaimana ini bukan substitusi dan bagaimana karakterisasi komunitasnya yang cenderung berbeda, sehingga kami menjamin ketahanan pangan, kami menjamin kepada kesejahteraan petani, kami juga menjamin bahwa ini tidak akan merugikan siapa-siapa. Untuk semua hal tersebut bangga di oposisi. Oke, lanjut. Kalau kayak smirking gitu. Pura-pura aja itu dok. Dia kayaknya begitu kok, kalau saya memang kayak wah dog shit ini harus begitu. Tapi makan aja saya. Livelihood. Kemungkinan. Oke. Yang tim oposisi tidak sadari bahwa ketika petani berserikat, artinya petani tidak berkompetisi, mereka bersama-sama membangun moda produksi yang dimana iklim kompetisi yang ada di sisi mereka sangatlah berbahaya untuk keberlangsungan petani, lingkungan dan ketahanan pangan. Itu yang tidak bakal mereka jawab. Sebelum itu beberapa respon. Satu, mereka membahas tentang resesi dan pentingnya perusahaan besar untuk masuk ke dalam resesi untuk melindungi konteks ekonomi dalam konteks pertanian. Kami katakan ketika resesi terjadi, kelompok petani menjadi rentan dan akan sangat cepat terganti karena petani hanya dianggap sebagai alat untuk memproduksi hal-hal yang diinginkan oleh kapitalis. Pada akhirnya aktor rentan ini tidak terlindungi baik itu secara regulasi atau maupun secara produksi karena mereka dianggap adalah aktor yang paling cepat tergantikan. Di sisi kami, ketika mereka berserikat, mereka akan membangun kooperasi dan kerjasama untuk mempertahankan dirinya agar perusahaan ini atau iklim bisnis ini tetap terus berjalan dan mereka tidak bisa menjawab mengapa ini akan lebih baik di sisi mereka. Dua, ketika mereka mengatakan bahwa adanya inovasi yang misalnya akan terus terjadi karena perusahaan memiliki sumber daya, ini tidak eksklusif karena inovasi akan ditahan oleh satu perusahaan dan akses untuk pertukaran informasi tidak akan terjadi. Di sisi kami pertukaran informasi lebih bagus karena
ketika mereka berserikat, mereka punya intensif atau mereka punya keinginan dan kemauan untuk bertukar informasi untuk meningkatkan proses produksi, dan itu akan menguntungkan semua jenis petani. Kami telah menjawab argumen paling penting mereka, namun saya akan menambahkan lagi dalam beberapa argumen. Argumen pertama saya menjawab hal yang mungkin menjadi lanjutan dari apa yang pembicara pertama saya bilang, bahwa mengapa petani secara prinsip dan praktikal harus berserikat. Ada 3 penjelasan di sini. Yang pertama, komoditas utama harus dekat kepada masyarakat dan kelompok akar rumput, maka dari itu petani harus berserikat. Penjelasannya adalah seluruh hasil pertanian adalah komoditas yang paling penting untuk masyarakat. Kita bicara beras hingga tekstil, di mana ketika petani berusaha untuk memproduksi hal-hal tersebut, petani harus menjadi aktor yang betul-betul mengendalikan produksi tersebut dari hulu hingga ke hilir. Maka berserikat ini adalah proses di mana menjaga kontribusi petani hingga petani dianggap menjadi aktor yang paling penting dan mengakses barang-barang tersebut. Di sisi mereka, petani tidak punya akses untuk mengendalikan proses produksi dan proses distribusi terhadap barang-barang ini, dan akan dikendalikan oleh perusahaan besar. Padahal sebenarnya proses komoditas yang sangat penting ini harus dikendalikan oleh masyarakat sebagai orang yang akan mengkonsumsi lagi kembali barang tersebut. Mereka secara prinsip tidak bisa menjawab kenapa hal ini tidak bisa diberikan kembali ke petani dan mengapa petani harus berserikat. Yang kedua, kenapa petani harus berserikat? Karena ketika berserikat, mereka akan melakukan redistribusi keuntungan dengan lebih manusiawi. Petani di status quo menjadi kelompok dengan yang mendapatkan hasil keuntungan yang paling kecil. Aktor seperti pendulang dan pabrik yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar terlepas dari komoditas apapun itu. Petani tidak mempunyai kemampuan untuk memberi kredit terhadap hasil tani yang mereka buat dan melakukan apresiasi secara proporsional. Ketika kita main di sisi mereka dan korporasi terus bermain di sektor pertanian, mereka akan mengambil hasil gabah dan hasil padi dan terus mengalokasikannya menjadi keuntungan yang sangat besar, sehingga petani-petani tersebut hanya digaji dengan gaji yang sangat kecil. Bahkan mereka pun tidak mempunyai akses dan koalisi untuk melawan para pendulang di konteks mereka eksploitatif misalnya. Di sisi kami, ketika misalnya mereka sangat eksploitatif, mereka telah berserikat dan telah bersepakat untuk misalnya melakukan cara-cara untuk misalnya memberhentikan produksi ataupun bekerja sama dengan aktor-aktor yang lebih besar misalnya, dan mereka bisa meregulasi dirinya mereka sendiri karena mereka yang punya akses yang lebih besar dan hak untuk meredistribusi keuntungan dengan lebih manusiawi. Yang kedua dalam konteks ini adalah ketika konsep produksi dianggap sebagai proses yang paling penting dari suatu distribusi ekonomi atau suatu distribusi pangan, petani harus digaji dengan jumlah yang lebih tinggi karena mereka melakukan penanaman, mereka melakukan pemanenan, dan mereka melakukan distribusi kepada aktor-aktor yang akan menerima pabriknya. Kapitalis tidak akan melihat proses ini sebagai proses yang penting karena mereka hanya melihat mereka sebagai alat, bukan sebagai aktor-aktor yang harus diapresiasi sebagaimana perannya yang sangat signifikan. Di sisi mereka ini tidak dapat dihargai, di sisi kami petani akan lebih baik secara keuntungan. Penjelasan ketiga, proses perserikatan juga sebenarnya mendorong keberlangsungan lingkungan dan keberlangsungan kesehatan para petani itu sendiri. Saya akan menjelaskan, kapitalis sangat berorientasi untuk mendapatkan profit. Karena mereka sangat ingin untuk mendapatkan profit, mereka akan melakukan percepatan produksi bagaimanapun yang mereka mau, dan ini akan memberikan dampak buruk pada lahan pertanian. Misalnya pada konteks industri fast fashion, karena misalnya demand atau keinginan dari industri yang akan terus tiap minggu membuat pakaian yang baru, petani dipaksa untuk mempercepat penggunaan pestisida misalnya untuk membuat siklus panen yang lebih cepat. Lahan menjadi lebih kering, lebih sakit, tidak bisa terus untuk mengulangi siklus produksi dan lain segala macam. Tapi petani juga akan sakit karena mereka semakin lama untuk menghirup hasil dari pestisida yang mereka terus konsumsi pada saat itu. Petani tidak akan serta-merta bisa masuk untuk mengintervensi dan mengatakan tidak pada hal ini karena mereka tidak punya pilihan dan tidak berserikat dari sisi mereka. Di sisi kami memutuskan untuk tidak ikut dalam belenggu kapitalisme yang memaksa mereka untuk mendikte ke arah pertanian yang mana, atau misalnya ke arah mana arah dari kebijakan para petani ini ke dalam praktis-praktis yang membahayakan petani. Misalnya, Salam mengatakan di sisi mereka inovasi mungkin akan lebih bagus misalnya, tapi dalam konteks ini baik itu pertukaran informasi ataupun akses untuk orang misalnya mendikte ke mana arah pertanian ini lebih bagus, itu berada di sisi kami. Karena untuk misalnya keberlangsungan petani ini berjalan, mereka harus berserikat dan mereka harus bisa menentukan arah kemana pertanian ini bisa lari dan menghasilkan iklim pertanian yang lebih sehat, baik itu secara lingkungan atau baik secara petaninya secara individu misalnya. Argumen kedua saya akan menjelaskan mengapa pemerintah sebenarnya gagal dalam bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkemanusiaan terkhusus pada petani. Konteks yang status quo adalah ketika mereka katakan petani mungkin tidak kapitalis mungkin tidak seeksploitatif itu, mungkin petani akan
perusahaan akan terregulasi dan pemerintah akan membuat regulasi seperti undang-undang di mana misalnya kapitalis akan memberikan pajak kepada negara. Ini tidak eksklusif atau ini tidak baik karena hal ini sangat berfokus kepada orientasi yang dimiliki oleh perusahaan kapitalis sudah 6. Mengapa ini problematik? Karena undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia dari petani terus-terus diabaikan dan terus-terus tidak pernah didengar oleh pemerintah. Sebagai tim OG, kami menganggap bahwa ini adalah jalan terakhir untuk mereka untuk bisa mendapatkan hak atas kepemilikan lahan, atas distribusi, dan atas segala hal yang bisa dianggap menjaga keberlangsungan dari proses agraria. Kami mengatakan pemerintah di sisi mereka telah gagal untuk menjaga keberlangsungan itu dengan terus memberikan dukungan dan sokongan berupa dana dan akses kepada kapitalis. Dan di sisi kami akan memberikan reformasi yang lebih bagus karena titik berat dari sebuah pertanian tidak lagi difokuskan oleh kapitalis, tapi diarahkan kepada petani-petani yang lebih independen dan lebih berserikat. Maka dari itu reformasi yang kami inginkan untuk misalnya membuat iklim yang lebih sehat untuk para petani bisa dijadikan di sisi kami. Sejauh ini kami telah membuktikan di sisi ketahanan pangan oleh pembicara pertama saya, maupun yang kedua bagaimana sebenarnya berserikat dapat memberikan dampak baik bagi keberlangsungan petani dan keberlangsungan lingkungan. Terima kasih.